Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channelku ya. Terima kasih Semoga kepada jadi para amal, dan jangan presenter lupa share video kelompok ini. 9, kelompok 10 Aku dan ucapkan kelompok terima 9 kasih yang sudah banyak. mempersiapkan dengan baik, mempresentasikan materi dengan apik, dan memimpin diskusi, jalannya diskusi pada pagi hari menjelang siang ini. Yaitu kelompok 10 itu atas nama siapa saja tadi? Muhammad Fikri Andriana, Abdurrahman sama Ainun Salsabila, Pak. Oh, Muhammad Fikri Andriana, Abdurrahman sama Fikri Salsabila. Ainun Salsabila, Pak. Oh, Ainun Salsabila. Oh, Ainunnya berubah jadi genteng ya. Oh, ada orangnya ya. Baik. Terima kasih Mas Fikri, kemudian Mas Abdurrahman, Mas Ainun Salsabila. Kemudian saya sampaikan terima kasih juga kepada kelompok 11. Atas nama siapa saja ya, kelompok 11 ya? Selamat Haji Syaraf, Muhammad Naufal Febrianto, sama Mazidatul Khairiyah. Oke, berarti Naufalnya tadi mana? Naufal ada, Bang? Mana? Enggak ada. Baik, saya sampaikan terima kasih kelompok 11 ya, Mbak Mazidatul Khairiyah, Mas Tajus Syaraf. Oh, Mas Naufal, itu ada Mas Naufal. Baik. Tadi saya tidak sempat mencatat nama-namanya. Sudah dicatat di kolom chat napa dereng? Sampun, Pak. Chat sudah? Sampun, Pak. Saya cuma agak telat barusan. Mboten, nama-nama mahasiswa yang bertanya sudah dicatat di kolom chat? Halo. Mahasiswa yang bertanya nama-namanya. Kayaknya belum, Pak. Oke, ayo siapa saja? Bulat erek di tahun ini. Yang bertanya, siapa ya? Nomor 1 siapa? Siapa? Siapa, Mas? Nama mahasiswa yang bertanya. Tadi ada yang bertanya tak mboten? Belum, Pak. Oke, yang tadi bertanya siapa, Mbak Mazida? Bukan, Pak. Belum ada yang bertanya, Pak. Oh, belum Pak, ada yang belum ada yang bertanya. bertanya. Ya wis, karena ini waktunya sudah mepet, berarti nggak usah bertanya ya. Penting paham kabeh ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Memangnya UAS iso ngono ya. Ya. Yes, engko nek semoga pekan depan kita bisa offline ya. Setidaknya satu kali lah ini kita bisa tatap muka, tahu wajahnya panjenengan semua. Itu ya. Berarti ini nggak ada yang bertanya. Atau ada satu penanya lah, satu atau dua penanya. Satu penanya untuk tema 10 dan satu penanya untuk kelompok atau tema 11. Artinya ada yang ditanyakan tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ulama, dan yang kelompok 11 tentang pemikiran atau garis-garis besar atau garis-garis pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Halo. Saya, Pak. Bertanya, Pak. Oh ya, silakan Mas Taufik. Nah, tak tulis dulu namanya Mas Taufik, mahasiswa yang bertanya. Oleh nilai, tambahan nilai. 1, Taufik siapa namanya? Muhammad Taufik. Taufik Hidayat. Oh, ada M-nya. Padahal laki-laki ada M-nya ya. M Taufik Hidayat. Ayo, pertanyaannya apa Mas Taufik? Ya, berkaitan tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan NU, mengapa memakai madhab Syafi'iyah, akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, dan tasawuf Al-Ghazali ataupun Imam Junaidil Baghdadi. Oh ya. Nah, bagus sekali pertanyaannya, top. Bagus. Berikutnya ada satu perempuan lah ya, mahasiswa yang perempuan.
Ayo, yang laki-laki sudah diwakili Mas Taufik Hidayat, ganti yang perempuan. Kalau nggak bertanya, nanti tak suruh jawab pertanyaannya Mas Taufik loh. Ayo, tak hitung sampai 5. Kalau nggak bertanya, tak suruh jawab pertanyaannya Mas Taufik. Kenapa Hadratus Syekh itu rujukan dalam dalam bidang tauhid itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, kemudian dalam bidang tasawuf itu Imam Ghazali dan Imam Junaid, kemudian dalam bidang fikih itu mazhab 4 atau Syafi'i, Imam Syafi'i ya. Yo. 5 4. Iku loh, saya mau tanya. Oh iya, tak tulis dulu namanya Indah. Indah Nur Enggak. Cahyani. Ya sekolah nanti gua apa? Gabung. Siska Amalia, Pak. Oh, Siska Amalia. Ya, ayo, Ndang. Siska Amalia. Yang mana orangnya? Nama lengkapnya siapa? Siska Amalia, Maulidia. Amalia. Maulidia. Maulidia ya. Nggih. Oke, silakan. Ayo, Sis. Ini di makalah kan? Oh, di makalah kelompok 11 di poin C. Pakar tafsir dan hadis Kyai Haji Ali Mustafa Yakub menyatakan bahwa pemikiran Hadratus Syekh memiliki beberapa persamaan dengan pemikiran sekte Wahabi. Sedangkan tokoh kiai lain menyebut pemikiran Kyai Hasyim justru bertentangan dengan pemikiran Wahabi. Nah, pertanyaan saya itu persamaan pemikiran Hadratus Syekh sama pemikiran sekte Wahabi itu dalam hal apa, Pak? Oh ya. Wah, pertanyaannya keren ini. Sip, berarti ya. Wah, keren Siska Amalia Maulidia. Baik. Saya akan menjawabnya singkat-singkat saja ya, karena waktunya sudah mau habis. Pertama, pertanyaannya Mas Taufik Hidayat. Kenapa sih Hadratus Syekh itu rujukan dalam tauhid itu adalah Maturidiyah dan Asy'ariyah. Kemudian fikihnya menggunakan Syafi'iyah. Kemudian dalam bidang tasawuf itu merujuk kepada Imam Ghazali dan atau Imam Junaid. Jawabannya yang pertama adalah karena bidang-bidang ketiga bidang tersebut, tasawuf, fikih, kemudian tauhid, itu adalah imam-imam itu yang disebutkan itu menjadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semua yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mesti merujuk ke situ. Merujuk kemana? Ke situ. Kalau tauhid ya Asy'ariyah Maturidiyah. Kemudian fikih mazhab 4. Kemudian tasawuf Imam Junaid dan Asy-Syafi'i, Imam Ghazali. Itu ya, itu jawaban singkatnya. Nanti jawaban panjangnya nanti di luar kelas saja ya. Pak, itu kan 4 mazhab, Pak. Kenapa kok milih Asy-Syafi'i? Karena pendapat-pendapat fikih dari Imam Syafi'i dan Ashabus Syafi'iyah atau Ashabus Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Saya katakan 2 ya. Pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i itu paling cocok di daerah Indonesia. Cocok itu maksudnya apa, Pak? Pertama, keadaan geografi. Yang kedua, culture atau budaya. Jadi budaya yang melingkupi Indonesia itu hampir sama dengan budaya di daerah Irak dan Mesir. Nah, yaitu Irak dan Mesir itu adalah tempat Imam Syafi'i memproduksi qaul qadim dan qaul jadid. Nah, ini geografinya hampir sama dan culture-nya hampir sama ya. Saya kira itu. Coba mana yang tidak sama misalnya. Dalam hal nanti lama ini ya. Dalam hal toharoh misalnya, dalam hal muamalah misalnya, dalam hal sholat misalnya.
Ini contoh, saya bisa menyontohkan banyak hal, tapi ini sudah mau habis waktunya ya. Itu kemudian saya kira itu ya pertanyaannya Mas Taufik Hidayat. Jadi intinya Oke, siap, Bang. jadi intinya adalah ketiga fan bidang tersebut, imam dalam ketiga fan ilmu tersebut dijadikan rujukan oleh Hadratus Syekh karena ketiga imam tersebut adalah rujukan dalam Ahlussunnah wal Jamaah, rujukan utama ya, rujukan utama. Kalau kita mau ngaji tauhid itu kan tidak langsung kepada karangannya Asy'ari, Imam Asy'ari dan Imam Abu Hasan Al-Maturidi. Tidak, tapi murid-muridnya dulu. Itu ya. Itu saya kira itu. Dan yang kedua, Siska Amalia Maulidiyah. Wah, ini pertanyaannya keren ini. Ini kok ada dua fakta yang tolak belakang, ini bagaimana toh, Pak? Oh iya, sebentar ya. 5 menit ya. Nah, begini. Pertama, satu sisi Hadratus Syekh itu tidak setuju dengan Wahabi. Bisa kita lihat di karangan beliau. Itu tadi disebutkan itu loh tadi sama kelompok 10 ya, tentang Hadratus Syekh sebagai ulama. Nah, itu menyebutkan di dalam salah satu karangan beliau bahwa tidak boleh mengikuti orang yang suka mengkafirkan, suka membid'ahkan. Itu ada di dalam catatan beliau. Tidak ini ya, kitabnya tidak tebal, saya lupa namanya. Tadi itu dibacakan. Tapi kok menurut cucu santri, Pak Kiai Mustafa Ali Yaqub itu cucu santri ya. Kiai Mustafa itu santrinya Yai Sobari, santrinya Kiai Baidawi. Yai Badawi. Nah, Yai Badawi santrinya ya Hadratus Syekh. Nah, itu cucu santri. Nah, itu apa buktinya? Apakah betul? Oh, ya kalau yang bilang begitu cucu santri, masa kita yang mau membantah? Nah, jawabannya begini. Di Tebuireng itu tarawihnya berapa tuh kalau Ramadan? Tarawihnya itu plus witir itu 11 apa 23? 23 sama witirnya, Pak. Sama witirnya. Kalau di tempat saya ini kan NU dari kecil ya, besar. Dan saya tinggalnya di daerah Magetan. Musola saya ini kalau tarawih itu 11 loh, Rek. Padahal aku iki wong NU loh, berarti piye ini. Nah, 23 toh sama witirnya ya. Nah, enggak, maksudnya begini. Saya mau menyontohkan bahwa dalam bidang tertentu, dalam fan tertentu, dalam cabang dalam farok tertentu, Yai Hashim itu punya kesamaan. Bukan mengikuti ya, punya kesamaan. Nah, jadi punya kesamaan itu kan gak sengaja podo, kecuali melok, kecuali mengikuti. Nah, itu ada usaha untuk mengikuti dan biar menjadi sama. Ya, menjadi murid ya. Tidak, kebetulan sama. Nah, kebetulan sama itu dalam bidang apa? Dalam bidang pengambilan status hukum melaksanakan jumlah rakaat tarawih. Nah, coba itu kan Pak Kiai Mustafa Ali Yaqub itu kan konteksnya mau menjelaskan sholat taraweh. Nah, sebagian orang itu ada yang berapa? 8, ada yang 20, kan gitu kan? Nanti sing bener iki. Kan gitu. Nah, kemudian beliau Yai Mustafa itu kemudian menjelaskan, yo Yai Hashim itu kok jenengan, kok kita, panutan kita saja ada kesamaannya dengan Wahabi.
dalam bidang taraweh, mau menjelaskan tarawehnya itu loh ya. Itu. Padahal di musola dan masjid dekat Kiai Mustafa Ali Yakub itu tarawehnya itu 30 rek. Saya pernah ngimamin musola di dekat Pondok Darsun sana, di Ciputat sana ya. Itu 30, 20 ba'da isya, nanti dilanjutkan lagi malamnya. Malam itu ya antara jam 1 itu 10 rakaat. Nah, gitu. Jadi rakaatnya tidak tertentu, tidak terbatas. Kenapa kok milih 20? Karena 20 itulah yang dilaksanakan oleh sahabat. Gitu loh. Itu cerita begitu ya, Mbak siapa? Teman-teman yang lain gitu ya. Oke. Sip ya, cukup ya. Mbak Ainun. Wah, Mas Taufik. Wah, Ya, sampai Pak. oke. Terima kasih. Nur Cahyani lagi ngobrol enak, rek. Baik. Perkuliahan kita hari ini kita nyatakan selesai. Pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan pekan depan adalah kuis atau ulangan ya. Ulangan nanti kita nggak usah pakai pulpen, nanti pakai HP aja, nanti dikirim linknya yang kayak UTS kemarin, klik, nah gitu aja, nanti jenengan tahu hasilnya. Setelah selesai ulangan mesti tahu hasilnya berapa gitu. Nah itu adalah gambaran singkat hasil nanti UAS, kurang lebih nanti UASnya begitu. Baik, perkuliahan hari ini kita nyatakan selesai. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.